Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Buat yang baru bergabung, kita sedang membahas tema jodohku tuh maunya kamu. Bintang tamu kita ada Dinar Candy, boleh tepuk tangannya dong. Masya Allah. Dinar, boleh dong kesini dong, aku mau nanya-nanya nih. Iya Kak Sony. Ini lagi ada berita nih, lagi viral. Bener berita nih, apa tuh? berita katanya, ini maaf ya bukannya Iya, bermaksud gosip ya, tapi Iya, cuma mau nanya. Ah, Emang benar kamu lagi digosipin lagi mau apa? apa Rebut tuh? pacar orang gitu? Oh enggak, enggak. Enggak, jadi maksudnya gimana? Hah? Beneran enggak? Enggak, jadi cowok ada yang mau sama Dinar. Heeh. Terus dia tuh pernah foto bareng, terus dia upload ke sosial media, terus ternyata mantannya itu langsung tiba-tiba nyerang Dinar gitu. Oh gitu. Baru deket aja kok. Udah diklarifikasi tuh. Sebenarnya laki-laki idaman kamu tuh seperti apa sih? Kalau bisa sih Pak Ustadz maunya. Ini udah bukan Kak kode Sony, lagi, langsung Kak terang-terangan. Sony, aku tuh maunya Ustadz tapi nggak ada yang deketin Ustadz. Oh, Nggak ada yang. tenang. Kalau kata Ustadz kan nanti ada waktu yang tepat. Iya. Ya kan? Nanti kalau emang jodoh kan ketemu di pelaminan kok. Tapi jadi tamu. Iya. Dinar, ini ada tayangan yang menarik sekali. Boleh kita lihat dulu tayangannya ya? Iya. Ya silakan jamaah. Aku tega banget kamu ngerebut dia dari aku. Iya, aku mau sama Ustadz Maulana aja, Ustadz Maulana aja. Orang lagi sedih, kamu bercanda. Bukan kan nih kalau dia mau sama dia mah ya udah tuh. Ya enggak, orang saya maunya sama kamu. Iya, terus gimana Ustadz Maulana? Jadi Mohon klarifikasi. Kenapa nama saya disebut-sebut? Pantesan kemarin itu banyak yang tanya-tanya. Beneran. Abisnya katanya Pak Ustadz Maulana duda. Gitu. Itu. Kalau mau sama saya harus hadapin dulu 4 anak saya. Nah, siap gak tuh? Siap gak? 4 loh langsung lah buntutnya. Hah? 4 anak saya itu harus persetujuan dari 4-4. Apa sih yang enggak buat Pak Ustadz? Waduh. Salam. Tunggu. Aku mau nanya sama Dinar nih. Kamu nih kalau disuruh milih, Iya. pilih laki-laki yang ilmu agamanya bagus. Atau kekayaannya tuh yang gak habis 7 turunan, sampai 8 tanjakan lagi. Asik. Itu gak habis-habis. Ayo, pilih apa? Maunya Jujur. sih Aku sebelah sini deh gak enak nih. Jujur. yang tahu ilmu agama, soalnya dia pengen dituntun itu lebih baik lagi. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, Ustaz Masya Maulana. Allah. Ini jadi ajang pencarian jodoh. Enggak ya? Dinar ada yang mau ditanyain gak nih mumpung ada Ustadz Maulana di sini? Apa? Pak Ustadz kan yang deketin Dinar tuh banyak. Banyak. Waduh. Tapi nggak sampai yang ngelamar. Nah misalkan ada cowok nih yang mau ngelamar Dinar. Terus Dinar tuh tolak, soalnya Dinar tuh maunya sama Pak Ustadz Maulana aja. Waduh. Aduh. Itu pertanyaannya. Aduh, ya Awas Allah. baper. Awas baper. Oke, tarik nafas dulu dalam-dalam. Buang lagi. Relax, rilis semuanya. Oke, akan langsung dijawab melalui tausiah sama Ustadz Maulana. Mohon izin Ustadz Tunggu Maulana. dulu, saya lihat dulu jam sekarang. Oh, anak saya sudah ke sekolah. Oh, udah ke sekolah. Jadi boleh jawab ya. Silakan Ustadz Maulana. Dinar boleh kembali lagi ke tempat duduknya. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay. Tadi alhamdulillah pertanyaannya Dinar sudah ada kesampaian di segmen sebelumnya. Ustadz Ahmad kan sudah membahas bahwa jodoh itu kita memilih. Jadi ketika wanita dilamar terus dia menolak, bisa enggak? Jawabannya bisa. Bisa. Makanya kalau lamaran jangan libatkan banyak orang. Nanti pernikahan baru banyak orang. Kalau lamaran banyak orang, kalau ditolak malunya banyak. Diundang semua keluarga-keluarga, tiba-tiba ditolak PR. Kalau di budaya adat Makassar itu diselesaikan sebelum baru lamaran. Jadi lamaran hanya sekedar. Jadi sudah kabar kalau datang nanti kamu bikin apa? Iya. Jadi sudah disetting duluan. Jamaah. Pertanyaannya Dinar bagus. Bisa nggak menolak? Bisa. Karena di zaman Rasulullah SAW
pernah Nabi menyelesaikan persoalan wanita yang datang menghadap kepada Nabi karena disodorkan 2 pilihan. Dan dia menolak yang satu. Bahkan ada yang minta dilamarkan justru macomblangnya yang dapat. Itu juga di zaman Rasul. Bahkan ada wanita menangis. Tidak mau menikah di zaman Rasul juga. Karena dijodohkan dan dia tidak suka. Jawabannya boleh. Karena kita diberi pilihan. Siapa yang mau hidup. Makanya jangan paksakan. Menikahlah, menikah. Jangan, memangnya kau yang menikah. Ini orang tua dimanapun berada. Jangan paksakan jodoh anakmu. Mana tepuk tangannya ini? Ibu dijodohkan. Pilih sendiri atau dijodohkan? Enggak. Pilih sendiri. Sendiri. Enggak. Pilih sendiri. Iya dong. Pilih sendiri dong. Pilih sendiri. Pilih sendiri. Rat, angkat tangan yang pilih sendiri. Yang dijodohkan. Ada cuma sedikit. Kalau ini mah mau nggak? Padahal dalam hatinya Pak Ustadz, Pak Ustadz, Eh. maksimal cewek itu umur berapa nikah? tidak ada, Oh tidak ada. tidak ada, Kalau sampai 40 nggak nikah-nikah gimana? tidak ada masalah. Karena bisa jadi jodohnya di 41. Tidak ada urusan kata terlambat, tidak ada. Asik. Tidak ada kata terlambat. Udah dong. Jadi jangan menyepelekan orang. Sudah nenek-nenek. Ada yang nenek-nenek nikah lagi? Ada. Apa salah? Enggak salah. Daripada dia berbuat zina. Lagi pula juga kalau ada anak yang datang kepada orang tua. Ada yang mau datang melamar. Jangan halangi. Karena kapan dia berzina engkau tanggung dosanya. Makanya bantu. Karena jodoh ini adalah pilihan. Maka kita dibebaskan untuk memilih. Amin. Amin. Pilihlah yang baik agamanya. Ya. Pilihlah yang baik agamanya. Agamanya. Kalau dia ganteng itu plus. Kalau dia kaya plus lagi. Jadi nomor 1 adalah karena agama. Kalau dia ganteng tambah 0. Berarti berapa? 10. Kalau dia kaya tambah 10. Bukan. Tambah 0. 100. Kalau dia bagus tambah 0 lagi berarti 1000. Jamaah. Maka pilihlah. Dia bagus agamanya tapi tidak sekupu. PR juga. PR. Sama-sama penutup. Tapi satu penutup toples, satu penutup botol. Cocok gak? Gak cocok. Jadi harus sekupu lagi. Sudah bagus agamanya harus sekupu. Jangan sampai jomplang. Makanya laki-laki yang cuma punya motor, carilah wanita yang hanya naik sepeda. Jadi ketika dia naik motor, dia senang. Kamu cuma punya motor, baru cari wanita yang punya mobil. Ketika dia naik motor, marah-marah terus kerjanya. Kenapa? Karena sudah biasa naik mobil. Jangan terlalu tinggi deh. Hello. Jadi gitu. Kalau engkau cuma tidak punya sepeda, carilah yang tidak pernah naik sepeda. Jadi dia menikmati. Dia punya motor, terus kau kasih naik sepeda. Yang ada, aku cinta padamu, makan itu cinta. Jamaah. Karena sakinah yang dibutuhkan dalam pernikahan. Apa dia tenang? Kalau ada wanita, memang wanita tidak ada yang berkata, aku mau. Tidak ada. Kalau Tinar tadi, karena sudah digosipin bermacam-macam ya. Sabar ya, memang begitulah. Saya alhamdulillah sudah 6 bulan digorogoti. Apaan? Kan sudah 6 bulan saya menduda. Oh iya. Tiap acara dipasangin lagi. Tiap acara dipasangin lagi. Seandainya ada kucing lewat dipasangin. Ya. Kalau gitu aku mau nanya sama Ustadz. Ya. Ustadz Sabtu besok ada di rumah nggak? Sabtu besok, Ada ya? besok kan? Ada dong. Ada. Dinar Sabtu besok ada di rumah nggak? Ada. Oh berarti pas. Kalau jodoh itu nggak kemana-mana. Tunggu dulu. Terima Saya kasih, lihat jadwal Ustadz. dulu besok ya. Langsung lihat Oh jadwal. besok ada manasik. Yo langsung gak jadi.
Jazakallah khair Ustaz Maulana. Jamaah. Seru gak tausiahnya? Mau lanjut lagi? Tapi nanti sekarang saya mau kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk bertanya langsung sama guru-guru kita. Jadi yang mau tanya boleh angkat tangannya. Boleh angkat tangannya. Oh ini dulu yang dari Bandung dulu ya. Oke Ibu silakan pertanyaannya Bu. Dari mana? Dengan siapa? Ya silakan Bu. Ya silakan. Boleh berdiri. Oh Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan saya Solihah dari Muslimat NU Majelis Taklim At-Taqwa Bandung Barat. Masya Allah boleh tepuk tangannya dong. Silakan Bu pertanyaannya. Ya, ini misalkan ya Pak Ustadz ya, udah pasti gitu, itu yakin bahwa itu jodoh kita. Bahkan keluarga sudah saling mengenal. Tapi di tengah perjalanan ada petunjuk bahwa itu bukan jodoh kita yang baik. Yang akan saya tanyakan, ada nggak sih ajabnya agar tidak tersakiti satu sama lain? Mungkin itu saja. Adabnya ya, agak menolak agar tidak tersakiti satu sama lain. Masya Allah Ibu terima kasih untuk pertanyaannya. Bisa langsung dijawab oleh Ustadz Ahmad Khan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seseorang meminang atau memilih seseorang menjadi calon pasangan hidupnya atau dia sudah meyakini jodohnya, ternyata di pertengahan jalan ada hal-hal yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia membatalkan pernikahan tersebut atau membatalkan perjodohan itu. Perlu kita ketahui bahwasanya ada perbedaan antara perjodohan dengan pertunangan. Perjodohan itu sifatnya lebih mengikat antara dua keluarga yang ingin memasangkan anak-anak mereka untuk menikah. Malah kadang ada yang sudah dijodohkan dari kecil. Bahkan ada juga yang dijodohkan dari belum lahir Ustaz. Sehingga anak-anak tersebut tidak bisa memilih pilihan lain selain menerimanya secara mentah-mentah. Akan tetapi perjodohan itu juga belum termasuk ikatan yang resmi. Karena hanya apa? Hanya perjodohan saja. Karena ikatan resminya adalah pernikahan. Ya. Lalu kemudian pertunangan ini sifatnya lebih fleksibel. Tidak seperti perjodohan yang lebih mengikat. Karena pertunangan bisa ya hanya sekedar untuk apa? Ungkapan ikatan janji nikah. Tetapi belum menikah. Ya, hanya sebagai ikatan saja bahwa dia akan menikahinya. Ya. Nah, ketika seseorang mau membatalkan pernikahan tersebut atau pertunangan atau perjodohan, maka ada beberapa adab yang harus diperhatikan. Di antaranya yang pertama dia istikharah, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Istikharah dulu. Kenapa? Karena orang menikah itu ujiannya banyak. Ketika mau menikah banyak sekali syaitan yang membisikkan agar pernikahan tidak terjadi. Kenapa? Karena orang yang menikah dia menjaga pandangan mata dari yang haram, menjaga kemaluan daripada perbuatan zina. Dan itu sangat dibenci syaitan. Karena ketika seseorang menikah, maka dia menyempurnakan agamanya, menyempurnakan akhlaknya, berlipat ganda pahalanya, terbebas daripada kemaksiatan dan dosa. Tetapi ketika dia tidak menikah, maka disitulah segala sesuatu kemaksiatan akan bermunculan. Makanya apa? Makanya harus istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, adab membatalkan pernikahan adalah wasyawirhum fil amri. Hendaklah bermusyawarah dengan baik antara dua pihak keluarga, dengan orang tua. Jangan sampai hanya mengedepankan egonya masing-masing atau mengedepankan sesuatu yang dia inginkan tanpa dia bermusyawarah. Kenapa? Karena tidak akan merugi orang yang bermusyawarah. Ya, harus bermusyawarah sehingga kedua belah pihak tidak merasa dihinakan. Lalu kemudian yang ketiga, hendaklah kita merahasiakan daripada khitbah atau pertunangan dan meramaikan pernikahan. Karena kata Rasulullah SAW, a'linun nikah wa akhiful khitbah. Ramaikan, sebarluaskan pernikahan dan rahasiakan yang namanya pertunangan. Kenapa? Kata Ustaz Maulana tadi, karena kalau enggak rame-rame rahasia, nanti kalau enggak jadi, satu tidak malu, kedua tidak memalukan dan menghinakan orang lain. Masya Allah. Ya, begitu. Jadi istikharah, musyawarah, terus jangan terlalu digembor-gemborkan dulu ya. Iya, betul. Terima kasih Ustadz Ahmad Khan untuk jawabannya. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Jamaah. Ada yang bilang cinta berawal dari benci. Wih, sadis.
Jangan terlalu benci. Siapa tahu ntar dia jodoh lo. Waduh. Tapi kalau di Islam ada nggak sih istilah benci jadi cinta? Yuk kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Abdul Kafi. Silakan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Luar biasa ya. Saya ditanya cinta berawal dari benci. Jangankan itu, candaan juga bisa. Tadi si Teteh candaan sama Pak Ustadz. Jodohku adalah Pak Ustadz Maulana. Itu bisa jadi loh, Bu. Kabul ya Allah, kabul. Atau yang ngomong juga bisa jadi. Iya enggak? Aku tidak boleh kegeeran. Oh iya, saya juga nggak boleh kegeeran ya. Iya, Oh, saya ingat. Oh, cemburu ya? Iya. Aduh, enggak Pak Ustadz. Ya, lanjut lagi ya Bu ya. Lanjut lagi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cinta yang berawal dari benci di dalam Islam ya. Ada kaul yang memang sudah masyhur yang dikatakan oleh sahabat Ali karamallahu wajha. Ya, ahbib habibaka haunan ma. Asa an takuna bagiduka yawman ma. Ya, cintailah seseorang ya dengan secukupnya saja, dalam artian sekedarnya saja, bukan berarti ya udahlah kalau kita udah punya pasangan nih Bu, ibu sama suami, ya udahlah suami mau makan mau enggak terserah, enggak kayak gitu Bu. Maksudnya jangan sampai terlalu cinta yang buta. Saking cintanya luar biasa. Aduh, ini sampai malam mikirin. Siang mikirin, makan mikirin, mau makan mie ayam yang ada muka dia. Iya enggak? Ya itu jangan sampai seperti itu ya. Kenapa? Karena suatu hari nanti itu akan menjadi benci atau kita bisa menjadi musuh di antara mereka. Ya. Atau sebaliknya jangan sampai terlalu benci kepada orang lain. Kenapa? Siapa tahu nanti itu akan menjadi cinta. Jadi menjadi suka. Lah Ustadz, kenapa kok benci jadi suka? Yang pertama alasannya. Yang pertama, orang yang benci sadar atau tidak sadar dia sering memperhatikan lawan bencinya. Siapa nih? Kayaknya Ustaz Kabi sama Carla nih. Ya Allah. Oh iya. Misalkan saya benci sama Carla. Saya perhatikan, Carla kok pakai jilbabnya kayak gitu sih? Kok Carla pakai gamis sih? Kok Carla pakai gamisnya warna hijau? Jadi sadar nggak sadar gitu misalkan ya aslinya mau warna biru ya. Ya. Sadar atau tidak sadar pemirsa yang dimuliakan Allah, kita benci tapi kita memerhatikan dia. Itulah yang nanti akan menjadi tanda-tanda bumbu-bumbu cinta. Amin. Ustadz Kafi, emang Iya. biasanya cinta itu suka membutakan warna. Iya. Biru bisa jadi hijau. Saya salah fokus. Jadi ngelihat ibu-ibu hijau. Jangan-jangan jodoh saya ibu-ibu yang warna hijau lagi. Ya Allah. Di tengah-tengah yang hijau. Oh, tengah-tengah yang Dinar hijau. Candy. Subhanallah. Ini saya nggak tausiah deh. Lanjut lagi ya. Kemudian yang kedua, kenapa benci bisa menjadi cinta? Ya, karena sering interaksi. Ya, sering interaksi. Orang benci satu A, menghujat A, senjata A. Karena sering interaksi, tadi lagi muncul bumbu-bumbu cinta. Maka hati-hati dengan yang namanya benci. Karena benci bisa membutakan mata. Maka ada qaul luar biasa dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam kitab Adabul Mufrad, di kalimat-kalimat akhirnya itu luar biasa. Apa yang dikatakan beliau? La takun hubbuka kalafan wala bugduka talafan. Jangan sampai cinta kamu itu menyibukkan dirimu dan jangan sampai benci kamu itu merusakmu. Maksudnya apa? Kita terlalu cinta kepada dia. Ya, sampai-sampai mohon maaf saya ngelihat ada suatu video, ya, ada mohon maaf naudzubillah ya, ada orang kecelakaan kemudian istrinya meninggal di suatu jembatan, kemudian sang suami langsung melihat sang istri itu meninggal, dia pun langsung turut tanpa sadar menangis, langsung lompat ikut dari jembatan itu kemudian dia bunuh diri. Itu namanya cinta yang membutakan, Bu. Ya, saking cintanya dia mau ikut mati juga. Padahal itu dilarang oleh Allah Subhanahu. Maka cinta kita di sini ya, saya juga sedang berusaha mencari cinta sejati. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai
benci atau cinta kita itu membutakan ya. Syagolahul hub kalau bahasa Arabnya itu. Jadi kalau kita itu sibuk dengan cinta ya kan, anak muda lagi pacaran baru nggak dibales WhatsAppan 5 menit aja, kamu kemana sih? Kamu nggak sayang sama aku ya? Kamu nggak perhatian ya? Aduh, itu namanya apa, Po? Posesif ya kalau itu ya. Jawablah Carla. Iya, Carla jawab dong. Kode tuh. Iya, yang kita ambil hikmahnya di sini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Islam mengajarkan kita agar mengambil jalan tengah-tengahnya saja. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik permasalahan segala sesuatu di tengah-tengah. Cinta, boleh cinta tapi jangan sampai buta. Benci juga benci sama kemaksiatan, tapi jangan sampai juga kita terlalu benci, karena benci bisa menimbulkan kerusakan. Inilah yang kita ambil hikmahnya, kita ambil tengah-tengahnya. Ambil tengah-tengahnya ya. Betul. Masya Allah. Tadi Ustadz Maulana bilang, Ya. katanya kalau ada yang mau ngejodohin sama yang dijodohin, tiba-tiba yang dijodohin itu belum terjadi, malah yang ngejodohin yang bisa jadi. Benar seperti itu ya Ustadz. Dari tadi Ustadz Kafi ngejodohin Ustadz Maulana sama Dinar. Jangan-jangan nanti yang jadian Ustadz Kafi sama Dinar. Jangan Mas Sony ntar jadi gosip lagi. Oh iya. Masya Allah, jazakallah Iya, Ustadz. sama-sama, makasih banyak. Itu cuma bercandaan ya jamaah. Kalau di Islam itu Indah pemaparan materi seperti itu biar lebih fun, biar lebih menarik. Makanya nonton terus Islam itu Indah setiap hari. Cie, tepuk tangan dong. Jamaah. Saya mau ngasih kesempatan lagi nih untuk jamaah yang ada di studio untuk bertanya. Yang mau tanya boleh angkat tangannya. Oh ibu ya, yang dari Padang. Masya Allah, silakan Bu pertanyaannya Bu, dari Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Maini dari Majelis Taklim Ikatan Pensiunan BPD Sumatera Barat Padang. Allah, tepuk tangannya dong. Tua-tua pensiunan. Silakan Bu pertanyaannya. Ya. Pak Ustadz, kami ingin menanyakan bagaimana caranya untuk meyakinkan dirinya sendiri tentang jodohnya yang masih dipinjam oleh orang lain. Aduh, Dan bagaimana dia percaya bahwa itu kelak akan menjadi jodohnya. Waduh. Terima kasih. Terima kasih Bu, ini pasti ada tetangga yang nitip pertanyaan sama Ibu ya. Masya Allah, boleh dijawab langsung sama Ustadz Maulana. Allah membantu 3 manusia. Yang pertama, manusia yang mau melepaskan dirinya dari hutang. Kalau Anda mau melepaskan diri dari hutang, maka Allah kasih solusi untukmu. Yang kedua, yang Allah bantu adalah orang yang berniat mengurus agama Allah. Engkau urus agamaku, kata Allah, akan kuurus duniamu. Jadi orang yang mengurus agama Allah tidak ada yang miskin itu. Karena Allah yang ngurus dia. Kayak kelihatannya nggak ada kerjanya, kok uangnya banyak ya? Karena dia sibuk mengurus agama Allah. Sehingga Allah urus dunianya dia. Yang ketiga adalah orang yang ada niat untuk menikah. Kalau Anda ada niat untuk menikah, Allah permudah segala urusanmu. Kok kalau aku sama dia kayaknya bagus ya, enak ya, adem ya. Bisa jadi itu jodoh. Itu ciri-ciri. Siapa dan siapa? Enggak tahu lah. Berikutnya, mohon izin. Bagaimana memantaskan diri kita ketika jodoh itu dipinjam, dititip sama orang. Apakah dia jodohku? Karena betul tadi. Ingat ya, yang pacaran 1000 apalagi rayuan, 1 lamaran. Lamaran itu yang menentukan. Masya Allah. Aku padamu, tapi tidak melamar. I love you, ngapain? I love you full. I love you 3,000. 3,000. Ya itu. Tapi yang menentukan adalah lamaran. Nikahilah dia. Yang penting niat dulu untuk Niat melamar dulu, ya Ustadz. niat dulu. Masya Allah. Maka Allah mudahkan itu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Maulana. Ustadz Kafi boleh dong ditambahin sedikit. Iya, ini Ketat ya persaingan. iya ketat persaingannya ya. Iya, juri di tengah. Aduh, Bujangan duda mau istri 2. Astagfirullahaladzim.
Baik. Silakan Ustadz Abdul Kafi. Iya, jodoh masih disimpan ya. Termasuk saya insya Allah jodohnya masih disimpan. Terkadang memang jodoh adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul yang dikatakan para guru-guru kita, yang paling bisa kita lakukan adalah berusaha untuk senantiasa meraih jodoh tersebut dan menjaga jodoh tersebut. Ya, karena ada dua pengertian jodoh. Yang pertama jodoh sampai nikah dikatakan jodoh. Kemudian yang kedua jodoh dunia dan akhirat. Ya Bu ya, jodoh dunia dan akhirat. Tapi kita minta semuanya dua-duanya, jodoh nikah, jodoh dunia akhirat. Karena itu yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi Ustadz, ini Ustadz kira-kira Juri bagaimana? lagi menimbang-nimbang. Gimana nih? Juri lagi Nimbang-timbangnya nih. menimbang-nimbang. Hati-hati. Bisa jadi jurinya ya nyalip. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih para guru untuk jawabannya. Ibu terima kasih untuk pertanyaannya ya Bu. Gimana jamaah yang ada di rumah? Semoga bisa menjadi manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Nah ini seperti apa sih cara agar kita tidak terlalu memikirkan jodoh yang tak datang-datang? Wah akan kita bahas setelah ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.